forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Wilujeng Sumbing, jumpa lagi sama aku Dimas Rafael. Nah, sekarang kita akan lanjut ke part 3 dari cerita Three Kingdom ini. Yang ketinggalan part 2 tentang kezoliman Dongzo bisa lihat di sini nih. Nah, langsung aja kita lanjut ke part 3 karena ini cukup seru di part 3. Terbentuknya aliansi untuk membunuh Dongzo. Flashback sebelumnya, Cao Cao yang ternyata telah gagal membunuh Dongzo dan menjadi buron tersebar ke seluruh penjuru negeri dan orang-orang mulai memburunya. Nahasnya Cao Cao ini tertangkap oleh salah satu pejabat setempat, yaitu oleh Guangzhong. Tapi penjahat ini tidak menyerahkan dia kepada kerajaan, malah dia membela Cao Cao dan ingin bekerjasama dengan Cao Cao untuk membunuh Dongzo. Singkatnya, Cao Cao mengumpulkan pasukan. Cao Cao sangat berterima kasih kepada Gongcheng. Lalu Cao Cao pun mengumpulkan banyak pasukan setelah itu. Akhirnya terkumpullah sekitar 10.000 pasukan Cao Cao selama beberapa bulan. Lalu beberapa jenderal besar di beberapa daerah ini melihat tentang Cao Cao ini. Mereka sangat kagum dan akan mengikuti Cao Cao. Akhirnya terkumpul sekitar 18 jenderal besar pemimpin wilayah, yaitu dari wilayah Nanyang ada Yuan Shu, dari wilayah Jizhou ada Han Fu, Yuzhou ada Kang Zhou, dari Yanzhou ada Liu Dai, Henei ada Wang Kuang, Chen Liu ada Zhang Miao, dari Zhongzhun ada Qiao Mao, dari Sangyong ada Yuan Yi, dari Beihai ada Tong Rong, dari Guangling ada Zheng Chao, dari Suzhou ada Tao Qiang, dari Xiliang ada Ma Teng, dari Beiping ada Dong Zuzan, dari Changsha ada Sun Jian, dari Bohai ada Yuan Shao, dari Jibei ada Bao Xin, dari Shandong ada Zhang Yana. 18 ini sepakat untuk berkumpul di satu tempat untuk berkemah. Camp mereka ini berdiri sekitar 30 km besarnya. Salah satu petinggi Beiping, yaitu Guan Zuzan, dalam perjalanan menuju camp bertemu dengan Liu Bei, Guan Yu dan juga Zheng Fei. Guan Zuzan ini mengajak mereka bertiga untuk bergabung untuk menyerang pasukan Dongzhuo. Mereka bertiga pun bergabung dengan pasukan ini. Dalam perkumpulan 18 jenderal ini ternyata terpilih Yuan Shao sebagai pemimpin mereka karena keluarga Yuan Shao adalah pejabat tinggi dalam 4 generasi, sehingga Yuan Shao lah yang terpilih menjadi sang pemimpin pasukan aliansi untuk membasmi kezoliman Dongzhuo ini. Besoknya ke-18 jenderal ini berkumpul di sebuah altar. Di altar ini mereka memanjatkan doa dan juga bersumpah. Lalu mereka semua menggigit semua jari mereka dan menumpahkan darah ke dalam gelas lalu meminumnya. Ke-18 jenderal ini pun mengikuti tradisi tersebut. Sebelum melakukan rencana, di sana ada Liu Bei yang ingin ikut bergabung. Tapi karena Liu Bei tidak memiliki jabatan dan dia tidak memiliki pasukan, hampir ke-18 jenderal-jenderal ini menghinanya. Tapi Yuan Shao tahu bahwa Liu Bei pernah membantu pemberontakan Sorban Kuning sebelumnya. Dan dia juga mengetahui jika Liu Bei ini adalah salah satu keturunan raja terdahulu. Sudah kewajiban Liu Bei untuk membantu membalikan keadaan dinasti Han. Rencana pun akan segera dimulai. Tapi sebelumnya Cao Cao mengingatkan, di tubuh Dongzhuo ada seseorang yang sangat kuat. Panglima dari segala panglima, yaitu adalah Lu Bu. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Lu Bu, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Dongzhuo. Akhirnya semua sepakat untuk membuat strategi. Strategi pertama adalah untuk menyerang mereka dari Sungai Shi. Yang mampu melakukannya yaitu adalah Sun Jian. Akhirnya pasukan Sun Jian pun berangkat untuk menyusuri Sungai Shi menyerang ibu kota. Sedangkan pasukan yang lainnya akan bertarung di pintu gerbang Luo. Mengetahui hal ini, ternyata Dongzhuo tidak diam. Dia bersama Li Ru menyusun sebuah rencana. Dia pun menyuruh Lu Bu untuk berada di gerbang Luo bersama 300.000 pasukan. Ketika Lu Bu akan berangkat, ada yang menghentikannya, yaitu Guo Xiong. Guo Xiong bisa dibilang adalah orang ketiga terkuat milik Dongzhuo. Sebelum Guo Xiong berangkat ke gerbang Luo, dia sebelumnya telah menghentikan pasukan dari Sun Jiang. Nah, politik dimulai di sini. Ternyata Sun Jiang tidak diberikan logistik oleh pasukan Yuan Shu karena mereka takut jika Sun Jiang yang pertama masuk maka dia akan menjadi jenderal besar nantinya. Akhirnya pasukan Sun Jiang pun mundur karena mereka telah kalah dari pasukan Guo Xiong. Pertempuran di gerbang Mulao. Guo Xiong pun segera menuju ke camp pemberontak dan segera mengadakan deklarasi perang. Guo Xiong bersama 5.000 pasukannya yang berada di depan gerbang camp pasukan aliansi ini menantang satu lawan satu duel dengan dia. Pasukan aliansi segera mengutus seseorang, yaitu Fan Feng, untuk menghentikan Guo Xiong. Tapi naasnya Fan Feng tewas begitu saja dalam 3 jurus. Pasukan aliansi pun memberikan satu demi satu jenderalnya, tetapi satu demi satu pun itu pun tewas di tangan Guo Xiong.
Sampai akhirnya ada seseorang dengan berjanggut panjang seperti Phoenix, yaitu Guan Yu. Awalnya Guan Yu diremehkan oleh semua yang ada di sana, karena seseorang yang tidak memiliki jabatan ingin segera bertarung melawan Go Xiong itu akan mempermalukan pasukan aliansi. Ketika Guan Yu akan berangkat, Cao Cao di sana yang melihat bahwa Guan Yu ini bisa diandalkan, segera memberikannya arak yang masih hangat. Tapi Guan Yu menolak. Untuk apa meminum arak untuk membunuh? Simpan saja dulu, ketika dia pulang dia akan meminum. Guan Yu pun segera pergi. Sampai di hadapan Hua Xiong, ternyata Guan Yu sangat kuat. Bahkan Hua Xiong pun mengakuinya. Dan Hua Xiong pun tewas di tangan Guan Yu. Kepala Hua Xiong pun diberikan kepada aliansi dan akan segera dikirimkan ke ibu kota. Pasukan aliansi sangat senang melihat hal ini. Guan Yu pun diberikan sebuah jabatan, tapi Guan Yu menolak. Dia memberikan jabatan untuk sang kakaknya Liu Bei. Akhirnya Liu Bei diberikan pasukan sekitar 5.000 pasukan dan menjadi aliansi ke-19. Dong Zhuo yang mengetahui Huolong telah tewas pun semakin gusar. Dong Zhuo pun akhirnya mengutus Lu Bu untuk pergi ke gerbang Huoluo. Lu Bu pun pergi ke camp aliansi dan mendeklarasikan perang. Semua prajurit takut melihat Lu Bu karena dia gagah berani sendirian memberikan deklarasi. Hasilnya pun tampak dari 19 aliansi yang tadinya bergabung menyisakan hanya 8 aliansi saja dan menyisakan sekitar 200.000 pasukan. Cao Cao dan Yuan Shao mengatakan mereka ini sebenarnya bergabung hanya untuk kepentingan sendiri, tidak untuk negara. Akhirnya dengan 8 aliansi ini mereka ingin segera menyerang gerbang Huoluo. Dan ternyata di depan gerbang Huoluo telah menanti pendekar dari segala pendekar, dan juga kudanya adalah kuda dari segala kuda, yaitu Lu Bu dan juga Red Hair miliknya. Seorang bernama Fang Yue berani menantang Lu Bu 1 lawan 1. Tapi naasnya hanya dalam 2 kali serangan dia terjatuh dari kudanya dan ditusuk Lu Bu hingga akhirnya dia tewas. Lalu setelah itu Lu Bu segera menerjang pasukan aliansi. Dia membunuh 300 prajurit sendirian dan tanpa terluka sedikit pun. Ini membuat mental pasukan aliansi down. Gong Sun Sang yang saat itu berada di depan Lu Bu pun tidak bisa mengelak. Dia pun segera menyerang Lu Bu, tapi sama saja dia pun kalah. Akan tetapi ketika akan kalah dia berat mencoba untuk lari. Karena kuda Lu Bu lebih cepat, dia pun hampir terkejar oleh kudanya Lu Bu. Saat Lu Bu akan menusuknya, tiba-tiba ada yang melindungi Gong Sun Sang, yaitu Zhang Fei. Lalu terjadi pertempuran Zhang Fei melawan Lu Bu. Sekitar ada bentrok 10 kali jurus. Guan Yu segera membantu Zhang Fei. Akhirnya terjadi di pertarungan 2 lawan 1 antara Lu Bu melawan Zhang Fei dan juga Guan Yu. Liu Bei yang berada di sekitar sana pun tidak tinggal diam. Dia segera membantu Zhang Fei dan juga Guan Yu. Sehingga terjadilah pertempuran 3 lawan 1 yang sangat terkenal ini. Pertempuran mereka bertiga ini membuat seluruh pasukan, mau pasukan kerajaan atau pasukan aliansi pun terkagum-kagum dengan pertarungan 3 lawan 1 ini. Pertarungan ini pun berlangsung sekitar 2-3 jam. Lama juga ya. Pindahnya ibu kota ke Chang'an. Di ibu kota sendiri, Dong Zhuo yang diberikan masukan oleh Liru segera meninggal ibu kota dari Luoyang ke Chang'an karena Chang'an terlihat lebih aman karena dihimpit oleh gunung-gunung. Dia pun segera memindahkan kaisar atau ibu kota ke Chang'an. Sebelum meninggalkan ibu kota Luoyang, ternyata Dong Zhuo memiliki niat jahat. Dia membakar ibu kota Luoyang. Selain itu, dia pun menjarah harta-harta yang ada di ibu kota Luoyang. Tak lupa, dia pun memberikan tanda kepada pasukan yang berada di gerbang Hulao. Lu Bu yang sedang bertarung 3 lawan 1 menghadapi ketiga saudara ini melihat tanda tersebut. Segera dia melihat celah untuk menusuk Liu Bei, tapi ternyata dihentikan Guan Yu. Seketika itu dia pun pergi segera mengikuti tanda yang diberikan oleh Dong Zhuo. Kudanya sangat cepat sehingga ketiga saudara ini tidak bisa mengejarnya. Hal ini dianggap ketiga saudara ini menang terhadap Lu Bu sehingga menaikkan moral pasukan aliansi. Pasukan aliansi pun segera mendobrak pintu Hulao. Dan ternyata apa yang mereka lihat adalah ibu kota telah terbakar habis. Cao Cao yang melihat kejadian ini pun segera memberitahu Yuan Shao, tetapi Yuan Shao mengatakan, "Jangan. Pasukan aliansi sedang kelelahan. Kita tidak bisa mengejar Dong Zhuo." Cao Cao sangat sakit hati karena ternyata mereka tidak mementingkan seorang kaisar. Cao Cao pun bersama 6 jenderalnya segera menyusul pasukan Dong Zhuo yang sedang pergi ke Chang'an. Dalam pengajaran ini ternyata Liru sudah mengetahui bakal ada yang mengejar mereka, sehingga Liru memerintahkan
Lubu berada di pasukan paling belakang. Dan benar saja, ternyata pasukan Cao Cao sudah mengejar pasukan Dongzhuo, tapi seketika dihentikan oleh pasukan Lubu. Salah satu jenderal Cao Cao itu Xiahou Dun menantang Lubu. Ternyata Lubu bukan level dari Xiahou Dun. Xiahou Dun pun kalah dan pasukan Lubu pun segera memukul mundur pasukan Cao Cao. Cao Cao pun sangat sedih karena ternyata dia tidak bisa menyelamatkan kekaisaran saat itu. Di ibu kota sendiri yang Sun Jian berhasil memadamkan api di sana. Dan ketika itu dia menemukan stempel giok di sana, stempel kekaisaran. Dia pun segera pergi meninggalkan pasukan aliansi. Yuan Shao yang mengetahui bahwa Sun Jian berhasil mendapatkan stempel giok itu ingin mengambil stempel itu. Peristiwa terbakarnya ibu kota Loyang dan pindahnya ibu kota dari Loyang ke Chang'an ini terjadi pada tahun 192 Masehi. Para pimpinan-pimpinan aliansi ini pun diberikan gelar pahlawan, padahal sebenarnya mereka mempunyai maksud terselubung. Ya, part 3-nya sampai di sini dulu ya. Akan lanjut ke part 4 di mana akhirnya terjadi pertempuran antar wilayah untuk merebutkan kekuasaan. Dan di part 4 ini nanti Dongzhuo kayaknya mati nih. Tapi kita lihat dulu aja ya, apakah mati di part 4 atau di part 5. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you again. Bye-bye.